Pagi ini kita sudah bersama Coach Aji Santoso dan Rizky Ridho untuk press conference dari Persebaya. Langsung saja Coach, untuk persiapan menghadapi Sleman, apa saja yang sudah disiapkan dari Persebaya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir persiapannya kami normal. Ya, kami buatkan kami berteruskan bersama macam kondisi ini semua dalam kondisi bagus, kecuali si Victor sudah mulai sembuh, tetapi tadi masih tetap dia latihan terpisah. Tapi secara keseluruhan pemain-pemain lain pada siap untuk menghadapi pertandingan yang sangat penting untuk pertandingan ini. Oke. Selanjutnya langsung ke Mas Ridho. Mas Ridho, gimana dari sisi pemain untuk persiapannya sendiri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemain semuanya sudah siap untuk pertandingan besok. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk meneruskan kemenangan ini dan bisa mengacu ke posisi atas. Oke, langsung saja teman-teman yang ada pertanyaan untuk pertandingan Persebaya lawan Sleman, silakan. Monggo, bagi yang langsung hadir, silakan. Mas Vicky, monggo. Ini dari besok pemain yang sudah yang pasti tidak main, yang masih kita pakai juga. Yang kedua main di EJS 2 kali, menangnya dramatis terus, angin akhir. Ya, kemungkinan si Victor saya masih belum tahu bisa masuk tim apa enggak besok, karena tadi sudah sembuh meskipun latihan terpisah. Yang kedua, ya di dalam sepak bola itu memang semua bisa terjadi, artinya di 2 pertandingan terakhir kami memenangkan pertandingan melalui menit tambahan ya. Tapi menurut saya itu tidak ada masalah. Yang terpenting bagi kami bagaimana kami mudah-mudahan bisa menjaga tren positif 5 kali kemenangan beruntun ini bisa kami pertahankan. Tentunya tidak mudah. Sleman juga tim bagus, mereka juga pertandingan terakhir juga menang. Tetapi kalau pemain-pemain fight menjalankan instruksi seorang pelatih, saya pikir kesempatan besar untuk bisa memenangkan pertandingan besok sore. Selanjutnya, oke Mas ya, monggo. Kemenangan kan akan mengantarkan Persebaya ke posisi papan atas 4 besar. Nah, kira-kira ini dengan ada peluang seperti itu, mental pemain sudah apakah tertekan atau masih? Terima kasih. Jadi menurut saya justru ini menjadikan tantangan. Jadi saya selalu tekankan kepada pemain bahwa target yang diberikan bukan beban tapi tantangan yang harus dijawab. Sama juga pertandingan besok sore. Kalau kami menang, otomatis kami berada paling tidak di posisi kelima, selisih 3 poin dengan Madura, tapi Madura lebih 2 pertandingan, dia sudah main 24 kali. Jadi menurut saya sangat yakin semua pemain sudah tahu bagaimana posisi pertandingan besok. Jadi saya sangat yakin sekali pemain akan all out untuk bisa memenangkan pertandingan besok sore. Oke, selanjutnya. Itu seperti tadi. Monggo. Itu Tanggapannya lima besar untuk posisi papan atas pemain-pemain sendiri seperti apa? Kalau dari saya sendiri lebih fokus ke game per game aja. Kalau itu buat motivasi juga kita main maksimal dan tampil fair. Terima kasih. Oke, selanjutnya Coach ada pertanyaan dari Zoom, rekan yang bergabung dengan Zoom. Gimana kondisi untuk pemain sendiri Coach sampai sekarang, baik Victor, Show dan beberapa pemain lain di ya? Jadi sudah sampaikan Brilliant sudah pasti nggak masuk dalam tim karena dia masih dalam kondisi yang cedera. Kalau Victor masih kami lihat dalam kondisi besok apakah dia masuk dalam line up atau tidak. Tapi yang jelas perkembangannya Victor sudah cukup bagus. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan untuk main, saya tidak mau paksa. Saya lebih mempersiapkan Victor untuk pertandingan melawan Bali United. Selanjutnya Coach, Alwi kan terhitung sudah mendapatkan akumulasi. Apakah besok bisa dimainkan atau nggak? Mungkin ada info dari Alwi tidak bisa mainnya kan nanti melawan PSIS Semarang. Tapi untuk melawan pertandingan melawan Sleman, melawan Bali tidak bisa main. Ya. Oke, dan lagi pertanyaan masih ada. Ya. Ada, Mas ya.
dua pelatih bersama Indonesia. Kemudian secara umum Indonesia ini kan sudah di 10 pemain pelatih asing yang hanya tinggal 4 pelatih lokal. Menurut Bapak sendiri, apakah ini sebuah kemajuan bagi Indonesia? Apakah akan mengerjakan pelatih asing atau pelatih Indonesia sendiri? Kemudian sama menurut Mas Rito, lebih enak dilatih pemain pelatih asing atau pelatih Indonesia, bedanya apa? Ya, yang jelas memang di dalam dunia profesional kita tidak bisa melarang pelatih asing itu datang. Di dunia manapun itu normal. Yang pertama yang saya sampaikan adalah saya menginginkan pelatih-pelatih asing yang masuk ke Indonesia, pelatih-pelatih asing berkualitas. Artinya paling tidak seperti kemarin sudah saya bahas dengan asosiasi pelatih, harus ada aturan-aturan yang baku. Contoh, paling tidak pelatih asing yang mau melatih di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut harus melatih di negaranya. Terus sertifikatnya harus memenuhi standar, kan begitu. Yang kedua memang ya ini tuntutan buat pelatih-pelatih lokal, bagaimana pelatih-pelatih lokal harus bekerja lebih keras, belajar lebih keras untuk bisa bersaing dengan pelatih-pelatih asing. Karena tidak mungkin di suatu negara melarang pelatih asing datang, nggak mungkin ya. Yang pertama itu tadi berarti aturannya harus ketat, jangan hanya sekedar pelatih asing, tetapi itu tadi paling tidak 5 tahun di negaranya harus megang tim, terus memiliki sertifikasi yang memang layak standar dengan yang menjadi aturan. Dan yang berikutnya memang ya kita sekarang tinggal mungkin beberapa pelatih lokal aja kan, lebih banyak didominasi oleh pelatih asing. Kita tidak boleh juga menyalahkan pelatih asing, tidak boleh ya. Yang terpenting sekarang bagaimana pelatih-pelatih lokal harus belajar lebih keras lagi untuk bisa bersaing dengan pelatih-pelatih asing. Karena di dunia profesional tidak ada larangan untuk pelatih asing datang ke Indonesia. Itu aja sih menurut saya. Saya lihat banyak-banyak pelatih asing yang punya kualitas. Thomas Doll bagus, Luis Villa juga bagus. Pelatih-pelatih ini akhirnya yang membuat kita ini memiliki kemauan untuk belajar lebih keras untuk bisa bersaing dengan mereka gitu. Ya, kalau dari saya harus profesional aja dilatih, siapapun saya harus terima, karena kan kita harus ikut pelatih, bukan pelatih yang ikut kita, seperti itu. Terima kasih. Oke, terus mungkin yang terakhir, Persebaya waktu recovery-nya lebih panjang, apakah membutuhkan? Yang kedua, Zee kan pernah bermain di PSS, apakah ada diskusi atau recovery saya pikir normal ya, menurut saya sering juga terjadi pertandingan-pertandingan yang recovery lebih bagus, tapi itu bukan jaminan. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita bermain. Iya, tentunya nanti saya akan berdiskusi dengan Zee, karena kan biasanya H-1 itu kami melakukan meeting video, itu akan kami ulas nanti. Oke, terakhir untuk Mas itu, striker anyar PSS kan sekarang juga kan sudah mencetak 4 gol. Nah, gimana antisipasinya dan apa siapa saja yang bakal diantisipasi pemain-pemain dari pemain ini? Iya, emang striker PSS harus diwaspadai karena dia juga bagus. Berarti besok kita harus lebih fokus untuk menjaganya, tapi bukan untuk satu pemain, karena kita melawan 11 pemain dan semuanya juga bagus. Terima kasih. Oke, thank you. Saya tutup sesi Primas Conference.